DPRD Kota Malang pada hari Kamis 9 November 2023 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan PJ Wali Kota Malang terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2024. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan PJ Wali Kota Malang terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2024 diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang, Sekda, Kepala OPD dan Direktur Perusahaan Daerah Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang, Imade Riandiana Kartika. Keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, sudah selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 telah hadir 35. Dengan demikian, rapat paripurna ini sah untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020. Ya, awal ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Om Abhidhamma Astu Namasidhan. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2024 dan nota keuangan APBD tahun anggaran 2024 pada hari ini Kamis tanggal 9 November tahun 2023 pukul 10.24 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati Saudara Wali Kota Malang, yang saya hormati Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati saudara-saudara Forkopimda Kota Malang, Pak Kapolres atau yang mewakili, Pak Dandim atau yang mewakili, Pak Kajari atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah, serta yang saya hormati para pimpinan partai politik yang hadir dan rekan-rekan media yang berbahagia. Berdasarkan surat Wali Kota Malang tanggal 8 November, tanggal 9 sudah paripurna nomor sekian-sekian perihal penyampaian rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2024 dan nota keuangan APBD tahun anggaran 2024 telah diagirakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang kemarin sore, maka ditetapkanlah jadwal rapat DPRD Kota Malang guna membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024. Maka pada hari ini merupakan rapat paripurna guna membahas rancangan yang dimaksud. Namun sebelum rapat paripurna saya lanjutkan, akan saya tawarkan pada rapat paripurna yang terhormat bahwa agenda kita adalah tunggal, yaitu penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2024 dan nota keuangan APBD tahun anggaran 2024. Pimpinan memberikan waktu kepada PJ Wali Kota Malang untuk menyampaikan penjelasannya terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2024. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam rangka penyampaian penjelasan rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Saudara Ketua dan rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah untuk peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, ditegaskan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang APBD dan penjelasan beserta dokumen pendukungnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penjelasan yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, pendapatan daerah Kota Malang di tahun 2024 ditargetkan sebesar 2.160 miliar 547 juta rupiah. Dari target pendapatan asli daerah tersebut, rinciannya berupa pendapatan asli daerah sebesar 813 miliar 740 juta rupiah. Hasil pajak daerah ditargetkan sebesar 650 miliar 6 juta rupiah. Retribusi daerah ditargetkan sebesar 56 miliar 180 juta rupiah. Hasil pengelolaan kekayaan aset daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar 30 miliar 842 juta rupiah dan PAD lain-lain ditargetkan sebesar 76 miliar 717 juta rupiah. Segera melanjutkan program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan pada masyarakat Kota Malang pada tahun 2024. 2. Belanja daerah. Proyeksi belanja daerah direncanakan sebesar 2 triliun 358 miliar 588 juta 674.540 rupiah. Adapun belanja daerah tersebut terdiri dari 1. Belanja operasi. Belanja operasi direncanakan sebesar 2 triliun 170 miliar 322 juta 826.007 rupiah dengan rincian A. Belanja pegawai. Belanja pegawai direncanakan sebesar 984 miliar 600 juta 257.657 rupiah. Sementara untuk pendapatan transfer pusat sebanyak 1 triliun 346 miliar 806 juta rupiah. 293.310 rupiah. C. Belanja hibah. Belanja hibah direncanakan sebesar 125 miliar 761 juta 975.040 rupiah. Selain target pendapatan asli daerah yang dalam penjelasan yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Malang juga dilaporkan rincian anggaran belanja daerah, di mana proyeksi belanja daerah Kota Malang di tahun 2024 direncanakan sebesar 2 triliun 358 miliar 588 juta rupiah. 11.539 rupiah. 3. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar 9 miliar 737 juta 230.994 rupiah. Saudara Ketua dan rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, dapat saya sampaikan bahwa dalam struktur pendapatan dan belanja tersebut terdapat defisit sebesar 198 miliar 40 juta 848.957 rupiah. 3. Pembiayaan daerah. Pada sisi pembiayaan daerah dirinci sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan sebesar 203 miliar 40 juta 848.997 rupiah yang direncanakan bersumber dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya atau sisa. 2. Pengeluaran pembiayaan direncanakan dianggarkan sebesar 5 miliar rupiah yang dialokasikan untuk pendataan modal daerah. Dari sisi pembiayaan ini terdapat surplus sebesar 198 miliar 40 juta 848.957 rupiah yang digunakan untuk menutupi defisit dalam belanja, sehingga secara struktur APBD tahun 2024 dalam posisi seimbang atau balance antara penerimaan dan belanja. Saudara Ketua dan rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, saya berharap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024 ini segera mendapatkan pembahasan dan persetujuan bersama dengan DPRD Kota Malang, sehingga APBD tahun anggaran 2024 dapat ditetapkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat segera dilaksanakan pada awal tahun 2024. PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat berharap Ranperda APBD tahun anggaran 2024 yang diajukan ini segera dilakukan pembahasan dan disetujui dan ditetapkan sesuai jadwal yang ditentukan dengan ketentuan undang-undang dan dapat dilaksanakan di awal tahun 2024 mendatang. Lebih baik dan maju, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kota Malang yang lebih sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kemudian
yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala hal yang kurang benar. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan Wali Kota. Sementara itu, usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Malang, Imade Riandiana Kartika mengatakan bahwa terkait anggaran belanja yang turun di tahun 2024, dirinya masih bisa melihat dari sisi pendapatan yang masih bisa bertambah. PAD Kota Malang yang di kisaran angka 800 miliar lebih akan dikejar untuk dioptimalkan pendapatannya. Karena APBD Kota Malang dinilai masih belum sehat. Karena PAD Kota Malang lebih kecil dari pendapatan transfer. Penjelasan Wali Kota terhadap Perda APBD tahun 2024. Mari kita tutup rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur, alhamdulillah, Rabbil Alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota. Imade menambahkan bahwa Badan Anggaran DPRD Kota Malang menginginkan agar APBD Kota Malang bisa mandiri dan untuk mewujudkan hal tersebut butuh proses dan dilakukan kenaikan secara bertahap. Ketua DPRD berharap PAD Kota Malang bisa dioptimalkan agar APBD Kota Malang bisa mandiri sehingga bisa digunakan untuk belanja pegawai. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam kebajikan untuk kita semua. Kita tetap mengacu pada Ketua BPS ya, tahun 2024 yang sudah disepakati bersama dengan DPRD. Sementara kita sampaikan itu dan terkait dengan pelaporan anggaran dan lain-lain kita masih tetap sama. Dan nanti akan berkembang pada saat kita membahas dengan Banggar dengan komisi nanti. Pak, hari ini sudah diajukan ke DPRD. Ya. Harapannya apa, Pak? Ya, harapannya yang sudah jadi kesepakatan bersama itu dapat segera disetujui karena kan jadwalnya ini kan terus berjalan dan harapan saya nanti jadwal ini bisa sesuai dengan ketentuan agar APBD tahun 2024 bisa langsung kita laksanakan di awal tahun 2024. Targetnya kapan selesai? Ya, Targetnya kapan? harapannya sampai dengan akhir November ini harus selesai ya, supaya nanti kita kemudian kita ada setelah waktu di bulan Desember, jadi awal tahun 2024 kita sudah bisa langsung action. Ya cukup ya. Gambarannya, tapi kita melihat dari sisi pendapatan masih bisa sebenarnya ditambah. Tadi PAD-nya 800 sekian, 813 sekian, yang masih akan kita kejar untuk dioptimalkan kenaikannya. Karena kita melihat ternyata APBD kita belum sehat. Karena apa? Karena PAD kita lebih kecil dari pendapatan transfer. Target kita sebenarnya, saya selaku Ketua Badan Anggaran menginginkan bagaimana APBD kita itu bisa mandiri. Nah, untuk mandiri tentu saja butuh proses kenaikan bertahap. Nah, pendapatan transfer 1,3 sekian, terus kemudian PAD kita hanya di angka 800 sekian. Artinya masih ada defisit dari pendapatan transfer dan PAD kita itu di angka 500-an. Nah, inilah yang harus kita optimalkan, kita kejar supaya APBD kita itu APBD mandiri. Minimal APBD kita itu bisa untuk belanja pegawai. Sekarang lebih besar belanja pegawai dari PAD. Artinya kalau ada apa-apa di pusat, belanja pegawai kita nggak gajian.
Nah inilah jangan sampai, padahal belanja pegawai itu kaitannya sama pelayanan publik. Nanti akan menjadi sorotan kami di hearing dan pada saat pembahasan banggar dengan DAPD. Kami akan melihat terutama OPD penghasil akan kami genjot lagi. Tanah kita melihat dari angka-angka yang tadi saya amati masih berada di angka aman, bukan di angka pesimis dan bukan di angka optimis. Masih bermain di angka. Targetnya sampai 900 atau gimana? Nah, kalau kita nanti melihat dalam menargetkan ini tentu saja kita tidak bisa asal naik 1 triliun 900, nggak bisa. Kita lihat nanti bedah aja di potensi pendapatan. Kita minta ini maksimal, toh masih ada waktu nanti di PAK, seandainya di PAK perubahan anggaran 2024 pada saat pembahasan di bawah 50%, itu kemungkinan tidak tercapai. Sebenarnya bisa terbaca, APBD, pendapatan dan belanja itu bisa terbaca di pertengahan tahun. Nah, mengapa ada mekanisme PAK? Itu kan bagian daripada kita mengevaluasi rencana kerja kita. Jadi kalau nanti di PAK di bawah, targetnya di bawah 50%, itu kayaknya mungkin sulit untuk dicapai. Nah, kita rasionalisasikan di situ. Jadi kita ingin targetnya optimis dulu. Karena kalau target optimis, itu paling tidak ada rencana-rencana dan terobosan-terobosan baru yang dilakukan untuk meningkatkan PAD kita. Minimal bisa untuk membayar belanja pegawai. Targetnya. Ketua Banggar, gambar kasarnya kira-kira Kota Malang sebenarnya bisa mendapat PAD sampai berapa? Kalau potensi kita sih kita melihat di angka 1 triliun masih mungkin, tapi dengan catatan peraturan perundang-undangan yang sekarang masih nyantol di provinsi, Ranperda PDRB, kemudian BPG kita. Nah, kemarin saya agak miris ketika mendapat laporan dari Dinas Perizinan terkait BPG. IMB sekarang kan sulit. Nah, orang ingin ada kesadaran membayar pajak, sekarang daftar antreannya sudah 2.000 sekian. Pemohonnya sudah 3.000. Berarti potensi 2.000 itu pemohon yang belum mendapat persetujuan BPG, ini kan potensi pendapatan. Kalau kita rata-rata di angka 1-2 juta aja IMB-nya, padahal itu bisa lebih. Sudah berapa sebenarnya potensi. Jadi jangan sampai berlindung di aturan, tapi sebenarnya aturan itu justru mempersulit kita. Seharusnya aktif dari bawah daerah, monggo ke PUPR pusat atau ke Menteri Keuangan agar aturan-aturannya itu dipermudah, terutama untuk memfasilitasi kesadaran tinggi masyarakat Kota Malang yang ingin membayar pajak. Jangan sampai orang ingin membayar pajak justru dipersulit. Ya. Simon Alfredo melaporkan.